Review sedikit di Bali biar tidak salah. Jadi memang dia sistemnya ada 2 tempat, ada 2 tebe. Ya, 2 tebe. Mengapa harus 2 tebe? Jadi tadi pengalamannya bahwa kurang lebih sekitar 10 bulan ya. 10 bulan. Ini nanti akan penuh nih. Penuh. Akan penuh. Dan dia akan mengurai dan terurai secara alami. Nah, akhirnya ini belum bisa di ini ya. Harus kita diamkan. Diamkan terus. Harus diamkan. Nah, sementara sampah ini kan setiap hari ada. Ya. Nah, karena ini sudah penuh, sembari menunggu istilahnya panen jadi ya komposnya itu, sampah-sampah yang setiap hari ada ini harus ada tempatnya. Ya. Makanya ini nanti harus punya 2 itu di Bali ya. Jadi ini sudah penuh, edisi yang ini. Ya. Sembari menunggu. Ini nanti 10 bulan lagi, ya ini tinggal 5-6 bulan panen oleh bahasa kita. Gitu ya, betul ya? Betul. Nah, jadi kalau nanti bingung kenapa harus 2, nah itu tadi konsepnya begitu. Nah, nanti kalau ini sudah kita keluarkan kosong, ini penuh, gantian, jadi begitu ya. Nah, kan ada pertanyaan ini sederhana. Kemudian bahasanya bener kompos kah atau apa bahasanya yang sudah jadi ini? Itu kalau dari di desa Cemenggaon itu dikemanakan atau ada pengelolaan khusus terhadap hasil dari sampah organik itu gimana beli pengelolaan? Kalau kita di Cemenggaon itu prasarana disiapkan oleh desa adat dan badan pun disiapkan oleh desa adat yang mengontrol semua warga yang ada di sini siap panen, kekurangan apapun yang dibutuhkan oleh warga tentang penanganan sampah, BPS lah yang menangani itu ya. Seperti yang tadi betul. Kenapa syarat kedua itu dari pesan PD itu harus ada 2 lubang tebel modern di pekarangan rumah, karena seperti ya tadi sampah itu tidak ada liburnya. Dan spek tebel itu ada limit waktu yang akan penuh kami di sini satu lubang itu 10 sampai 1 tahun gitu, anggaplah 10 bulan. Bila mana 10 bulan sudah penuh satu, pindah yang kedua. Yang pertama nggak usah diapa-apain, diamkan aja, nunggu prosesnya secara alaminya dia menjadi kompos. Sampai berapa lama biasanya kurang lebih? Ini bukan berapa lama, karena kita di rumah menangani sampah, menunggu ini penuh. Menunggu ini penuh. Kapanpun ini penuh, di situ baru kita panen. Gitu. Sederhananya begitu. Sederhananya seperti itu, karena kita di sini belum mengarah ke arah komersialnya. Itu kan baru satu rumah. Satu rumah. Berarti kita di sini 350 kakak, di sini kan hampir 700 lubang tebel ada gitu loh. 700 tebel. Hampir setiap bulan tuh ada panen satu-satu. Gitu. Jadi panen yang kalau di rumah kan gitu, nunggu panennya ini berarti ini kalau misalkan yang anggaplah 1 tahun, ini kan 2 tahun, 2 tahun baru kita panen, dan hasilnya itu ada yang lebih banyak dimanfaatkan oleh warga itu sendiri. Dan ke depan kita di sana karena udah ada badan pengelolaan sampah desa adat Cemenggaon, next kita ke depan kan akan mengambil semua hasil kompos dari warga. Mempermulakan menjadi kompos yang layak dijual di petani. Yang sekarang masih manual lah. Pakai ada bonsai, ada yang kebun di rumah, ada yang kebun bunga. Apa tuh namanya yang nanam bunga-bunga untuk canang itu. Apa namanya? Itu yang dipakai juga. Masih sekarang masih bergejolak mau dikemanakan gitu loh, tapi arah ke depan ada sih badan itu yang akan. Jadi lagi-lagi peran dari desa ya, dari aparat perangkat desa ini yang membantu. Kemudian ini mau seperti apa, mau dibawa apa, nah ini siklus ini harus jalan. Siklus ini jalan untuk kesuksesan ini. Dimul, apa yang ingin disampaikan nih sekiranya supaya ini tadi lah, misalnya tebe modern ini akhirnya bisa jalan, bisa diadopsi. Kan ini sudah banyak beberapa wilayah daerah, mungkin desa juga yang sudah mulai mendiri untuk mengadopsi ya. Tapi terganjal ke pemasaran hasil kompos.
Dan dengar-dengar juga bahkan dari luar Bali juga belajar ya, studi banding gini. Sleman, ada dari Bandung. Berarti kan besok juga ada dari Lombok. Oh, akan ini juga. Nah, Blimul gimana kalau ini? Ya, permasalahannya memang di akhir itu kan ketika mereka sudah berbuat ada hasilnya. Nah, setelah hasil ini mau dibawa kemana? Ini menjadi tantangan juga gitu. Termasuk juga bagi industri pengomposan. Ketika mereka sudah mempunyai hasil, ini dibawa kemana? Karena ketika mau mengedarkan ini menjadi komersial, ini harus ada izin edar. Harus ada SNI, Standar Nasional Indonesia, yang terbaru itu untuk pupuk padat 2018 itu ada standar baru gitu. Dan itu harus dipatuhi. Kenapa kita harus mematuhi ini gitu? Padahal kita udah berusaha penyadaran, tapi kok terganjal di sini? Ya ini untuk juga jaminan bagi konsumen, pengguna. Itu menjadi kalau mau dikomersialkan. Tetapi tahap awal bisa kita gunakan di rumah. Keseringan kan saya nggak punya ruangan, nggak punya tempat lagi untuk ini. Bisa kalau mau membuat yang sederhana saja. Ada yang namanya istilahnya pengembangan metode green, microgreen itu. Jadi dengan loyang dikasih kompos yang ini, ditanamin benih. Tanamin benih, disiram dengan dirawat, nggak perlu luas di lemari aja bisa kayak lemari dibikin taruh. Begitu umur 7 sampai 14 hari dipanen jadi sayur. Vitaminnya cukup tinggi. Bagus untuk mengatasi stunting. Nah, untuk anak-anak, untuk ibu hamil gitu. Itu bisa satu untuk di rumah tangga. Nah, tahap selanjutnya ini kan difasilitasi oleh desa. Betul. Nah, desa bisa mengambil walaupun belum ter-SNI, tapi kan ini bisa diberikan kepada petani yang masih punya lahan. Bentuknya menjadi kompensasi atas udara yang mereka sediakan, atas ruang terbuka yang mereka sediakan, atas kemauan untuk mempertahankan lahan pertanian. Karena sering kita berbicara pertanian nggak mau, tetapi makan tiap hari ya. Dengan begitu kita juga mendukung upaya menuju pertanian yang sehat gitu. Jadi petani mendapatkan tambahan pupuk tanpa mereka harus beli. Tapi ini yang bisa diambil oleh pemerintah difasilitasi, baik pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan hingga pemerintah provinsi. Kalau mereka konsen mau menuju ke pertanian sehat. Kalau pertanian organik saya belum berani. Karena untuk menyatakan organik ada label sertifikasinya lagi. Panjang lagi. Nah, jadi ini yang sederhana-sederhana aja. Sederhana saja dulu. Bisa diaplikasikan dan di rumah. Kemudian itu bermanfaat sebetulnya. Ya. Lagi-lagi memang harus disiplin, kemudian kesadaran beli Bali ya. Mungkin closing statement dari Beli Bali. Apa yang disampaikan kepada masyarakat, terutama terkait dengan konsep Tebe Modern ini? Pesan dari dia untuk masyarakat sekitar, bijaklah dengan sampahmu sendiri. Oke, siap, cukup. Oke. Dari Blimul apa? Ya, yang namanya inovasi itu terus berkembang. Sekarang yang mana adaptif dengan lingkungan di masyarakat. Jadi teknologi mana yang disukai masyarakat sehingga upaya-upaya untuk menuju pengelolaan sampah yang berkelanjutan itu bisa tetap terjalan. Baik, jadi memang kita sepakat sampah harus kita perangi bersama. Harus mulai dari keluarga, dari rumah tangga. Karena dan syaratnya memang sampah itu sudah harus kesadaran kita untuk memilah ya. Harus wajib harus memilah dari rumah tangga, dari dapur boleh dikatakan sudah harus dipilah sumber sampah. Jangan ada lagi jeda kita numpuk-numpuk akan memilah, pasti tidak akan terpilah. Dan yang kedua konsep sampah itu tadi bukan buangan, bahan buangan, tapi bahan baku. Nah, ini konsep ini yang harus ada di mindset kita supaya kita sadar dari awal bahwa sampah bisa kita selesaikan berawal dari rumah tangga. Baik, saudara, demikian tadi. Mudah-mudahan tadi sedikit banyak inspirasi kita terhadap Tebe Modern. Bagi Anda yang mungkin pengen lebih tahu, mungkin terbuka ya. Ya, siap. Bisa datang ke Cemenggon. Itu ada badan pengelola sampah di sana, bisa diskusi. Bisa diadopsi, bisa diterapkan, ya itu. Mul, terima kasih atas waktunya. Beli Bali, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sukses dan menginspirasi yang lain. Kita bisa menyelamatkan bumi kita dari sampah. Saudara, demikian tadi Sapa Redaksi On Location. Mudah-mudahan ini sedikit banyaknya menambah wawasan kita. Kemudian kita mulai
kesadaran terhadap kepedulian yang paling penting juga terhadap sampah. Tidak usah mikirin sampah orang lain, sampah kita sendiri saja sudah cukup. Itu sudah cukup. Itu sudah sangat membantu. Nah, dan akhirnya rumah bersih, desa bersih, wilayah kita bersih, dan ya bumi kita juga akan bersih. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi minggu depan dalam Sapa Redaksi On Location, tentunya dengan persoalan-persoalan atau hal-hal yang informatif yang perlu kami sampaikan kepada Anda untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sampai jumpa.